Saibin ini asal katanya suyumun, masdar daripada soba, ai yanzilu, turun, artinya tertimpa. Minas samai, yang turun dari langit. Langit di sini disebutkan as-sahabi, awan. Fihi, di dalam awan itu, ay as-sahabi, zulumatun, ada kegelapan yang meliputi semua. Ay mutakatsifatun, yaitu awan yang tebal. Waradun, yaitu ada suara jedar, guntur. Nah, wahwa al-malakul wakalu bihi, ternyata suara itu adalah suara malaikat. Suara guntur itu suara malaikat. Al-muwakkalu, yang ditugaskan bihi, dengan untuk mengendalikan guntur. Wakila sautu, ya, jadi sehingga orang yang jadi tentara Allah tidak usah takut guntur petir, karena kita sama tentara, dia akan menyerang musuh saja. Tentara tidak mungkin salah sasaran. Berarti mereka doang dimulaikan doang. Jadi tentara. Nah, tapi kalau di tentara ya itu tentara angkatan udara, itu angkatan langit. Nyelele. Masya Allah. Jadi, nah itulah al-malaku al-muwakkalu bihi, yang ditugaskan untuk itu. Nah, al-muwakkal kalau dibaca al-milku nanti milik artinya. Al-malaku itu artinya malaikat, satu malaikat yang ditugaskan untuk mengendalikan petir dan guntur itu. Sehingga tidak usah berteduh, tidak usah ngapain, tidak usah takut. Selama kita satu sinyal, satu frekuensi dengan mereka. Tapi kalau beda frekuensi apa ya? Mau tidak berteduh. Sabar doang. Yang teori yang mengatakan jangan bersembunyi di bawah pohon itu tidak benar. Hoax. Nah, itu dalam bahasa Quran. Syarat dan ketentuan berlaku. Dai. Kabar pun ini adalah cambuknya daripada malaikat. Yaitu apa? Lima'ani sautihi, yaitu kilatan cambuknya, allazi yazjuruhu bihi, yang menakutkan mereka bihi, dengan asal mata itu, dengan hilang. sehingga apa yang terjadi dengan suara petir ia jaluna, mereka menjadikan siapa? Ashabul saybi, orang yang terkena hujan, asabiahum, jari-jari mereka, ai anamilahum, ujung jari mereka. Menyebut jari di sini, tapi maksudnya ujung jari. Tidak bisa masukkan jari semua ke telinga. Ini bahasa majas. Nah, jadi orang-orang kena hujan itu memasukkan asabiah ini, ya jalur asabiahum, menjadikan jari-jari mereka fi adhanihim, di telinga-telinga mereka. Ini tidak bisa masuk ke sini, tapi begini jalan. Nah, sama juga dengan penafsiran ayat yang Ar-Rahman al-Istawa itu, Allah yang atas. Tidak mungkin Allah. Di situ menyebutkan sifat Ar-Rahman. Ini majas. Majas. Sehingga kalau tidak ngerti majas, mustahil akan paham Quran. Tidak boleh menerjemah Quran, apalagi menjelaskan Quran, apalagi bayar pakai Quran, karena nanti salah di mana. Nah, pada kata ayat ini mengatakan orang tertimpa hujan menjadikan jari-jari mereka. Gimana maksudnya jari? Nah, maka di sini anamilahum, ujung-ujung jari. Fi adhanihim, di telinga-telinga mereka. Min ajli sawati, min bimana ajar, dari sebab takut, sebab ajali sebab.
Ya likulli syai'in ajal. Beda ajal sini sama ajal ini, yaitu walaupun tulisannya sama. Ajal yang di Ajal kalau yang di ayat lain itu ketetapan waktu. kalau di sini Nah, karena makanya ada maf'ul li ajli, ada maf'ul karena. Masya Allah. Nah, Tololan. minas sawa'iqi ay shiddatis sautir radi, dari kerasnya suara guntur. Li'alla ismauha, li'alla karena bahwasanya supaya dia tidak mendengarnya. Nah, karena an supaya la tidak, jadi disambung li'alla supaya Tiga ini. ya tiga huruf disambung nih, li an la. Nah, jadi li Allah, li supaya, karena an supaya, la tidak. Nah, supaya tidak mendengar suara petir tadi, maka ditutup telinga. Ini gambaran. Ayat ini gambaran kepada siapa? Gambaran kepada hadarul takut mati. Min simaiha, karena orang yang terkena hujan itu takut mendengar daripada suara petir tadi. Idza haula titik di kazalik. Nah, ini titik nih. Min simaiha titik kazalika, maka begitulah haulai mereka. Siapa itu? Orang-orang munafik, orang kafir itu. Idza nazzalal Qur'anu, apabila Quran itu turun. Nah, jadi ini gambaran bahwa di sini dulu. Nanti bicara. Ini gambaran bahwa di zaman Nabi orang-orang kafir itu kalau mereka mendengar Quran, mendengar dakwah, itu mereka tutup telinga. Nabi Nuh. Nah, ini zaman Rasulullah ini. Ada itu. Kan ini ayatnya. Mereka tutup telinga. Tutup telinga ini gambaran mereka tidak mau dengar. Mereka pergi. Didakwahi mereka pergi. Didatangi mereka pergi. Ini gambaran. Namanya majas. Nah, berarti kalau ini terjadi sama kita, berarti sama. Kita orang kafir teman Nabi. Idza nazal Qur'anu, apabila Quran datang, wa fihi dzikrul kufri, ini pada ayat ini membahas kekafiran. Artinya sifat-sifat orang kafir apabila mendengar ayat, gedap dia, marah dia, meronta, bahkan pergi. Kepanasan. Jin. Al-musyabbah bizulumat, yaitu diperumpamakan dengan zulumat. Wal wa'idu alaihi musyabbah birra'di, dan ancaman itu atasnya diserupakan dengan suara petir. Wal hujaj, dan dalil al-bayyinah yang jelas. Al-musyabbah bil barqi, itu diumpamakan dengan kilat. Yasudduna azanahum, menghalangi oleh mereka akan telinganya, di alla yasma'uhu, supaya mereka tidak mendengarnya. Fayamilu ilal iman, sehingga mereka nanti khawatirnya akan ikut beriman kalau mendengar. Berarti lain dia terus laju, terus mau jenang, tak jam malu mau jenang, bising tiba yang ditinggi tenda termasuk. Bukan. Ini maksudnya karena mereka takut ikut, makanya tutup telinga. Kalau menerus itu tidak boleh, karena mengundang maksiat, karena waktu orang istirahat. Maksudnya ayat ini bahwa orang kafir itu takut dengar ayat dan takut ikut. Sebagaimana kita dakwah sekarang, mereka tidak mau dengar karena takut ikut. Takut kembauan jadi Takut kemiluan jadi dai, kemiluan jadi Islam, kemiluan jadi orang ahli masjid. Nah, mereka takut itu, maka tutup telinga. Kalau ini terjadi berarti sama dengan orang kafir zaman
Rasulullah SAW. Ini coba aja perkumpulan Belum. Berarti kalau kita dakwah, kita akan jumpai seperti ini. Benar ya. Ya kan? Kalau kita dakwah pasti kita akan jumpa, sehingga Al-Quran kita baca sebagai nostalgia. Oh, berarti Nabi begini dulu ini. Nah, kita tidak heran, dicuekin, dipalingkan, ditutup pintu, dijedar. Oh, karena Nabi seperti itu. Wah, ini baik. Wallahu wa taraka dinahum, sehingga nanti kalau mereka ikut Nabi, ikut sahabat, mereka akan meninggalkan agama mereka, ini kebiasaan mereka. Wa huwa indahum mautun, dan di sisi mereka kematian. Artinya mati agamanya itu. Mati kebiasaannya mereka, lalu takut engkau nginem, takut engkau nyabu, takut engkau botoh, takut engkau nyelot, takut engkau makanya tidak mau dengar dakwah. Dan saya pernah di posisi yang takut. Allah. Takut. Wallahu muhitum bil kafir. Allah itu meliputi orang-orang yang kafir di sini. Nah, jadi kalau kita menjumpai Astagfirullah. seperti ini, kita tidak heran karena Nabi sudah mengalami. Jadi apa yang dialami Nabi, totalitas pasti wajib kita alami. Sehingga dengan membaca Quran kita tidak bersedih. Ternyata yang dialami pendahulu kita akan alami. Berarti yang didapati oleh pendahulu kita akan dapat. Beda ya mengalami dan mendapati. Kalau mengalami itu adalah ujiannya, mendapati itu adalah mukjizatnya. Tapi bedanya Nabi itu namanya mukjizat, kalau kita namanya karomah. Sama, karomah tidak bisa dilawan. Sama dengan mukjizat. Kalau selama bisa dilawan, berarti sihir. Selama bisa dilawan, itu namanya sihir. Pasang asal tulak. Karomah mukjizat bisa ditulak? Tidak bisa. Ya qaumana ajibu da'i Allah. Wa may lam yujib da'i Allah laisa mu'jizin fil ardh. Barang siapa yang menolak da'i Allah, tidak ada kemampuan menolak hukum Allah datang. Nah, hukum Allah yang datang zaman Nabi namanya mukjizat, zaman sahabat karamah, dan setelah zaman namanya karamah. Maka dalam kitab Rasailul Khamsi, di situ dijelaskan kenapa para sahabat tidak mendapati karamah sebagaimana wali-wali setelahnya. Para tabi'in karamahnya itu hebat. Seperti Imam Syafi'i bisa 30 juz satu rakaat. Kenapa zaman sahabat satupun sahabat tidak bisa? Buktinya ketika diuji oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan mahar Siti Fatimah itu, semua sahabat berlomba-lomba, tidak ada satu pun yang bisa. Walaupun Sayyidina Ali menang, tapi beliau tidak menggunakan jalur reguler. Jalur fatwa. Iya, pakai di dia pakai tiga kul. Tiga kul dia pakai. Yaitu yang semana dengan 30. Tapi Imam Syafi'i satu rakaat 30 juz. Itu adalah karamah memperpanjang waktu. Allah. Dulu susah kebayang gimana caranya. Tapi setelah kita wirid, setelah kita menemukan langsung guru-guru saya itu bisa tidur 5 menit tapi 3 hari. Iya, Ustaz. Ya Allah. Bukan cerita, saya langsung. Satu buku ini dibaca, udah dibaca 3 hari katanya. Jadi itu apa? Masuk ke alam lain. Mau sehat. Nah, kan ada namanya ilmu lipat bumi, ada ilmu perpanjang bumi, ada ilmu lipat waktu, ada ilmu perpanjang waktu. Kan
sudah biasa dengar ulama ini tiba-tiba ada di Mekah. Bisa juga ulama itu perjalanan yang pendek terasa panjang. Dulu salah satu muridnya Maulana Syekh itu ada yang diuji 2 pilihan. Satu mau pilih keliling dunia semalam, ada yang mau pilih pancor semalam. Ya Allah. Nah, ternyata ini yang satu ini sama-sama pilih, tapi yang pilih pancor ini kan pancor tidak sampai semalam habis, sebentar aja. Tapi tidak sampai satu malam. Ya Allah. Ya, tidak muter-muter di tempat aja, tidak sampai itu juga deh. Ya Allah. Nah, dia disuruh keliling dunia semalam. Ada masih hidup sampai sekarang. Dulu saya yang dipilih, diutus ke Malaysia, masih hidup sampai sekarang ini. Dengan cara bagaimana? Tutup mata, angkat kaki kanan, angkat kaki kiri, turun kaki kanan, turun kaki kiri, buka mata sampai. Coba nih, kita. Masih hidup sampai sekarang ini. Ayo, coba tes langsung. Sahabat nih suruh coba. Nah, bukan kalau cerita mungkin kita masih namanya dengan sini langsung jumpa. Allah. Di saat saya duduk, dari saat saya bareng duduk di sini, tiba-tiba datang orang, minta maaf. Ada apa ini Pak? Tadi saya lempar dia di situ katanya. Orang maaf, dia duduk sama saya dari pagi sampai sore, kemana-mana diam aja di situ ke belakang. Karena dia itu sholat terus tadi, makanya saya pukul dia. Padahal tidak kemana-mana. Nah, Berarti apa perbedaan Ustaz? Kenapa di zaman sahabat tidak ada karamah sedangkan Nah, itu dengan kita proses ilham sudah dijelaskan, karena pada zaman sahabat tidak terlalu membutuhkan itu karomah, karena sahabat imannya sudah kuat. Tidak perlu, karena karomah dan mukjizat ini untuk meyakinkan umat. Ada nabi lah sih. Nah, Ini jadi nabi sudah ya. melihat mukjizat turun, Masya Allah. malaikat turun, nabi turun, Dan ragu aja nabi dia. membawa mukjizat, sehingga sahabat-sahabat ini tidak membutuhkan. Kita butuh. Pohon Kita hidayah. yakin ada. Bukti sudah ada. Nah, makanya Nampak sudah. zaman-zaman tabi ini kan mereka tidak pernah melihat mukjizat, tidak pernah melihat malaikat langsung bersama Rasulullah dan lain-lain, maka butuh hujah untuk meyakinkan orang ragu itu, maka datanglah karomah. Anu Ustaz, Muaz bin Jabal di karomah apa itu termasuk ini itu? Hah? Muaz bin Jabal. Ya, tapi tidak banyak. Dapat sahabat tapi tidak banyak. Muaz bin Jabal, kemudian Sayyidina Umar, kemudian ada lagi sahabat yang Abu Darda, kemudian ada lagi sahabat yang mengendalikan air, mengendalikan hujan, yaitu Abu Ya'la Al-Hadrami. Beliau disebut Sahibul Matar, itu sahabat pengendali hujan, pengendali air. Ya, makanya beliau dimanapun dia berada, setiap dia sholat hujan. Tapi ketika beliau meninggal, beliau tidak dimandikan jenazahnya karena air tidak ada. Tidak dia mati. Kemudian Abu Darda, kemudian Sayyidina Umar pengendali bumi. Dari mana? Ketika gempa di Madinah, langsung dia injak bumi. Hei bumi, diam. Allah Rabbi. Ketika beliau dakwah di Madinah, di mimbar khotib mengatakan, ya Sariyah al-jibal. Diperintahkan gunung itu tahu. Maka suara beliau tembus perjalanan yang jauh. Ternyata sebaliknya pasukan ke Madinah, dia berterima kasih kepada Sayyidina Umar karena mengasih tahu tentang ada untuk menyelamatkan nyawa mereka lari ke gunung. Padahal tidak ada telepon. Kemudian Abu Darda, Talim Ad-Dari yang mengusir api. Ini sahabat pengendali api. Masya Allah. Kalah. Ini ada tapi sahabat.
Nah, bukan apakah. elemen api. Nah, Langsung hiji gelar terus langsung. iya makanya dikatakan sahibul mator, ada sahibul ardi, gelar sahabat itu. Maka nanti ada rotibul idar fil hayat sahabat di situ dijelaskan. Jadi masing-masing sahabat itu punya karomah tergantung yang dibutuhkan. Ada sahabat pengendali binatang buas. Siapa itu? Abdullah ibnu Umar. Itu spesialisnya dia. Pengendali binatang buas. Kalau urusan binatang buas, dia yang ngurus. Nah, maka karomahnya para wali juga diberikan sesuai zaman. Apa kebutuhan zaman itu yang diberikan Allah. Karena tidak diminta. Nanti senjari karomah nanti senjari. Kamu senjari aja, berarti bukan karomah namanya. Sakti ada. Kerjayaan. Kejayaan. Kerjayaan tidak bisa disenjari. Tapi karena dekatnya dengan Allah, sebabnya Allah berikan untuk meyakinkan umat supaya bisa menjadi asbab hidayah. Nah, sehingga jangan takut pada orang sakti, takut dengan orang hebat. Kalau dia tidak dakwah, berarti itu bukan kemuliaan. Berarti itu kesaktian. Lalu kesaktian bisa dilawan, tapi karomah tidak bisa dilawan. Nah, bagaimana buktinya? Jadi Imam Syekh Yazid Al-Bustami menjelaskan bahwa idza ra'aitumur rajula yu'tul karamah, apabila seseorang kalian lihat memiliki kemuliaan, kemudian fara'aitum bil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Perhatikan mereka bagaimana memperlakukan amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana dakwah? La taktaru, jangan tertipu. Walaupun kata Imam Bustami, walaupun yartafi fil hawa, walaupun dia bisa berjalan di atas angin, di atas apapun, jangan tertipu karena itu permainan setan. Jadi itulah ukurnya, itu dakwah. Bukan yang lain-lain. Tapi kalau dia sakti, kelapa, kalau tinggalkan dakwah, sunnah, tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, berarti itu tipu daya setan, bisa dilawan. Itu cara untuk mengidentifikasi mana yang bisa dilawan dan mana yang tidak. Tapi kalau dia ahli dakwah, jangan coba-coba melawan. Kenapa? Tetap kita hancur. Allah jamin, man azali waliyi fa'azantul harbi. Barang siapa yang menentang waliku, saya umumkan perang. Ya Allah. Nah, maka itu cara mengecek. Kalau dia tidak suka dakwah, dia tidak amal sunnah, kalau dia sakti boleh dilawan. Berarti itu kesaktian, kerjayaan. Tapi kalau dia istiqomah dakwah, sholat sunnah berjamaah istiqomah, mengamalkan sunnah sempurna, punya kelebihan, jangan dilawan, binasa nanti kita. Allah. Nah, makanya orang musuh-musuh Islam pelajari itu. Mana yang bisa dilawan, mana yang tidak. Sehingga bisa menentukan kapan dia akan bertindak melawan Islam. Oh, kalau dia seperti ini bisa dilawan nih. Sehingga dia tidak takut dengan doa, dia tidak takut dengan amal-amalan. Karena dicek dulu depan mereka, kirim ke wilayah-wilayah dengan nama pariwisata, dengan nama macam-macam. Itu untuk meminta menarik impornya. Sehingga bisa melihat, oh orang sini begini, orang begini, berarti bisa menaklukkan yang begini. Itu adalah step untuk melawan orang Islam. Itu dijelaskan di dalam buku The Last of Times namanya. The Last of Time. Dalam buku berbahasa Inggris itu The Antichrist, The Last of Times. Nah, jadi seperti itu. Jangan kira orang-orang luar ini datang, mereka mau cari rekreasi. Tidak semuanya mencari pantai, tidak. Mereka punya misi-misi tertentu juga.
Sehingga orang Islam sekarang begini, gimana cara melawannya, bagaimana cara menanganinya, bagaimana cara melemahkannya. Sehingga melemahkan lewat makanan, melemahkan lewat pemikiran, melemahkan lewat gaya hidup, melemahkan lewat tontonan, melemahkan lewat segala hal. Nah, sehingga bisalah Islam itu hilang dalam diri mereka. Mereka tidak perlu meninggalkan Islam, tidak perlu mereka lepas Islam. Yang perlu mereka lepas itu cara hidup Islam, pemikiran amal Islam. Dan makanya ini akhirnya nanti kita menjumpai, ketika kita dakwah akan menjumpai orang-orang seperti ini. Yaj'aluna asabi'ahum fi a'dhanihim minas sawa'iqi hadzal maut wallahu muhitun. Mereka tidak mau dengar dakwah, itu makanya pergi. Hah? Pernah kita jumpa seperti ini kan? Masya Allah. Jangan sampai kita bagian orang yang tutup telinga itu. Nah, ini dia. Bukan bahaya, bahaya. Bahaya. Masya Allah. Beda memang berbahaya. Dalam. Kemudian ilman wa qudratan, artinya Allah meliputi orang kafir itu dengan ilmu, dengan kekuasaannya. Fala yafutunahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi mereka itu, mereka tidak akan bisa luput daripada pandangan atau pantauan Allah. Yakadu ayakrubu, hampir-hampir al-barqu, kilat itu yakhtabu absarahum, menyambar mata-mata mereka. Ya'khudhuha bisur'ati, artinya itu saking kagetnya seperti tersambar, langsung kecut ya. Kayak kita, assalamualaikum, masuk kamu. Nah, kayak gitulah, pas. Wars langsung fly. Kullama adha'a lahum masyaw fihi, tatkala terang bagi mereka, masyaw fihi, mereka berjalan, ai fi dhaihi, di dalam terangnya itu. Wa idza azlam alaihim, dan apabila telah gelap atas mereka, qamu, mereka mengatakan, waqafu tamsilil iz'ad ma fil Qur'an, mereka berarti perumpamaan sebagaimana kebingungan itu fil Qur'an, Al-Qur'an, minal hijabi, daripada hijab, qulubahum wa tasdiqahum, yaitu perumpamaan mereka melihat dan gelap itu seperti terhijab hati mereka dan membenarkan oleh hati mereka. Lamma sami'u fihi mimma yuhibbuna, tatkala mereka mendengar fihi, dalam Al-Quran, dari apa yang mereka sukai. Wa wuqufuhum, dan pemberhentian mereka amma yakrahuna. Jadi ibarat mereka mendapat cahaya itu, senang itu, tatkala mereka sama seperti mendengar firman Allah dari sesuatu yang mereka sukai. Contoh kita ini, kalau dengar ayat fankihu ma tabarakum minan nisa, semua senang ayat ini. Semua berharap ingin amalkan. Tidak ada. Jangan jadul Rasulullah sawaruba. Tapi tatkala datang ayat yang mengatakan wajahidu fillah haqqa jihadi, berjihad kepada dengan benar-benar asal angkat tangan, mau meninggalkan ayat ini. Ini kalau ada seperti ini, berarti kita sama dengan ada ciri-ciri kemunafikan. ya Allah. Oh ya Rabbi. Iya kan? Jadi dia ada kesenangan ketika mendengar ayat yang sesuai nafsu. Dia itu ngeri mendengar ayat yang memang berat menurut nafsu. Sekarang kita gimana ini? Fankihu ma tabarakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Semua pengen amal nih. Masya Allah. Ini sama-sama Ustaz. Tapi ketika menurut ayat wa anfiqu fi sabilillah ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbatin mi'atu habbah, infakkanlah harta yang Allah beri. Jadi Mikir, jadi dia Ustaz. Jadi kita termasuk siapalah? Kita ini karakteristiknya
selalu berpikir kalau kita mengeluarkan, selalu ingin menanti kalau kita yang Dapat. Kalau masih ada karakter seperti itu, berarti ada masih ciri-ciri Benar. kemunafikan dalam diri kita. Jadi diri ya Allah. Nah, Renang. walau Allah, seandainya Allah mau, la dhahaba bisam'ihim, Allah akan hilangkan pendengaran mereka. Bimana asma'ahum, Allah akan hilangkan telinga mereka. Tapi di sini bukan arti telinga, itu pendengaran. Di mana asma'ihim, pendengaran mereka itu. Wa absarihim, penglihatan. Jadi di sini bukan mata dan telinga yang hilang, tetapi pendengaran. Pendengaran itu artinya dia tidak peduli. Kemudian penglihatan dia tidak memperhatikan. Contohlah, kalau kita terlalu serius dengan sesuatu, kita tidak mendengar orang yang sedang memanggil kita. Contoh nih, nah, ketika Mada ini main game FF, mertuanya lewat, tidak ditelang. Kenapa? Fokus sama ini, padahal bisa Melihat. Untung dia main. Allah. Begitu juga ketika kita terlalu fokus dengan dunia, tidak akan mendengar panggilan Allah, tidak mendengar panggilan alam. Ya Allah. Sehingga hakikatnya bukan mata kita yang hilang, tapi Penglihatan. penglihatan di sini bukan penglihatan yang ini, tapi perhatian pada yang ini. Dilihat. Lihat itu yang hilang. Nah, Innallaha al-salai az-zahirati kama dhahaba bil batinah. Allah akan butakan kamu sebagaimana kamu menghilangkan batin. Nah, jadi hati-hati kalau kita jarang memperhatikan, apalagi tiba-tiba nanti Allah butakan kita. Kali ini ayatnya ini. Walau Allah, seandainya Allah mau, la dhahaba bisamihim, akan menghilangkan pendengaran mereka. Ini itu berkedok oleh Allah. Kita kedok. Absarihim, dan penglihatan mereka, az-zahirati kama zahabal batinati, sebagaimana telah hilang pendengaran batin, penglihatan batin. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu, syahid, apa saja yang diinginkan, kuasa. Nah, berarti hati-hati ya, kalau kita jarang mendengar, memperhatikan, nanti Allah cabut pendengaran kita ini. Allah. Ada gedok. Kalau kita jarang memperhatikan, melihat, nanti tiba-tiba Allah cabut penglihatan kita. Alhamdulillah. Aminhu izhar ma dzikra, yaitu menghilangkan apa yang telah disebut tadi, pendengaran kita. Maka semua manusia yang disebut ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Tapi ayat ini khusus kepada ahli Makkah, tapi secara umum artinya semua manusia. Ubudu ay wahidu. Jadi ibadah di sini bukan ibadah fisik, tapi wahidu, tauhidkan. Wahid artinya apa? Walaupun beribadah secara fisik, tapi batinnya tidak mentauhidkan, tidak diterima. Apa yang ditauhidkan? Rabbakum, Rabb kalian. Yaitu tauhidkan kesadaran hati bahwa yang mengatur segalanya ini Allah. Walaupun fisik kita sujud, ruku, tapi tidak mentauhidkan batin, maka ditolak. Dan betapa banyak kita marah kepada sesuatu, berarti itu menandakan kita belum bertauhid kepada Allah, bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu. Maka bisa dikatakan budu tauhid artinya satukan pandangan batin yang Rabbakum, kepada pengaturmu, yaitu Allah. Allah yang mana? Semua punya pengatur, semua merasa punya pengatur. Allah yang mana yang mengatur kita?
alladzi khalaqakum, yang mengatur itu yang telah menciptakan. Ai ansya'akum wa lam takunu syai'an, yang mengadakan kalian yang mana sebelumnya kalian bukanlah sesuatu. Jadi ini yang kita tauhidkan. Ini pengatur yang ini, bukan yang lain-lain. Bukan kantor, bukan toko, bukan dagang, bukan segala-galanya. Nah, jadi yang kita tauhidkan itu Rabbakumul ladzi khalaqakum, yang telah menciptakanmu, dan alladzi min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian tattaquna, berusaha. Nah, ada berusaha tattaqun. Nah, asal timnya ittafa iftala biibadatihi, dengan beribadah kepada iqabahu, wal'alla fil asli litaraji, dan la'alla pada kalimat yang di atas, la'alla itu artinya litaraji, untuk mengharap. Wa fi kalamihi, tapi dalam firman Allah ini litahqiq, artinya bukan semoga, tapi secara pasti. Kenapa? Kalau tauhid kita benar, pasti takwa kita benar. Kalau tauhid kita remang-remang, takwa kita remang-remang. Berarti ketika kita lemah dalam amalan, berarti tauhid kita lemah. Bukan moga-moga. Kenapa? Karena litahqiq, sepasti bahwa tauhid kita benar, maka takwa kita benar. Nah, kalau tauhid kita remang-remang, takwanya remang-remang juga. Masya Allah, bahaya ini kalau mampir ke remang-remang, Itu jawab kalau itu Ustaz. Berberkah berberkah teman-teman. Kafir remang-remang, bahaya ini. Masya Allah. Bingung Ustaz Imam. Nah, bahwa alladzi ja'ala lakumul arda, ya Rabb yang mana yang telah menciptakan kamu. Ini Allah sedang mendefinisikan dirinya. Allah alladzi khalaqakum, yaitu Rabb yang telah menciptakanmu, menciptakan orang-orang sebelummu supaya kamu bertakwa. Dan Allah yang mana lagi? Alladzi ja'alakumul arda firasya, yang telah menciptakan bagi kamu bumi firasya, yang terhampar, basaton yaftarishu la goyata fis saraba au illayuna fala yumkitu istiqrar alaiha. Jadi tempat kita, ibarat bumi ini ibaratkan seperti kasur, terhampar yang begitu luas. Yaftarishu la goyata fis saraba au illayuna fala yumkitu istiqrar alaiha, maka tidak akan mungkin seorang diam di bumi selama-lamanya, di kasur terus. Itu artinya kan, orang tak mungkin di kasur terus, di la yumkinu istiqrar alaiha, tidak akan mungkin terus di kasur, sama seperti tidak akan mungkin terus di bumi. Was-samaa binaa, dan langit itu saqafan, sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma', dan dia juga Allah Rabbmu itu yang telah menurunkan air dari langit. Akhraja bihi, yang telah mengeluarkan dengan air itu min anwa'il thamarat, dari bermacam jenis buah-buahan. Rizqan lakum, yang semua itu rezeki bagi kalian. Ta'kuluna hu, supaya kalian makan dengannya. Wa ta'lafunahu bihi, yaitu mengasihi makan hewan ternak. Dawabakum, makan binatang ternak kalian. Fala taj'alu lillahi andada, maka begitu definisikan Allah dengan yang definisinya, maka jangan jadikan Allah itu tandingan-tandingan yang lain. Anda ada tanding, yaitu bos, sawah, kebun, ladang, segala. Ini tanding-tandingan di dalam hati, bukan dalam amalan. Nah,
syuraka fil ibadah, yaitu sekutu dalam pentauhidan. Ibadah tauhid kiranya. Iya, dalam kan tadi sudah wahidu dalam pentauhidan. Artinya ini dalam keyakinan. Kalau secara amal boleh, tapi secara keyakinan ya tidak boleh. Kalau secara amal ya tidak masalah kita kerja sama, tapi secara keyakinan jangan sampai. Wa antum ta'lamuna, sedangkan kalian mengetahui annahul khaliqu, Allah Subhanahu pencipta, la yakhluquna dan la yakhluquna, mereka makhluk tidak bisa mencipta, wala yakunu ilahan illa man yakhluq, dan tidak akan mungkin jadi Tuhan kecuali zat yang menciptakan. Nah, kita tahu itu, tetapi batin kita ini sering goyang kalau tidak ada dia. Astagfirullah. Kalau tidak begini, kalau tidak begini, kalau tidak begini. Secara tidak langsung kita musyrik. Astagfirullah. Inilah yang membuat hati kita bimbang. Nah, maka Allah akan jawab nanti ini. Nah, akan jawab. Jadi kalau kamu tidak yakin dengan definisi ini, Allah mendefinisikan diri sebagai Rabb itu. Pertama, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakanmu, alladzina min qablikum, yang telah menciptakan kamu, la'allakum tattaqun, supaya amalmu benar. Nah, alladzi, dia Rabb juga yang telah menjadikan kamu bumi birosan, yang tempat sebentar. Maka disebut birosan, tempat sebentar, seperti kasur. Ada yang betah di kasur hari. Darah. Males Tergantung ya, kantor. Tergantung kajian tuh, Ustaz. Ayo buktikan, ayo. Gimana kancing di tahun selama tuh? Gimana kancing Allah, Pak? Dia betah. Walaupun pengantin kan betah berhari-hari di kasur. Tidak bisa. Pasti pengen maka bumi diibaratkan kasur. Anda tidak berdosa. Masya Allah. Iya, tinggal Karena memang orang tuh senang di kasur. Benar apa enggak? Tapi tidak akan bertahan lama. Kasur artinya baju rosa ya, Ustaz? Iya, birosa kasur. Ada je anu tamu baca lagi. Ia ngasih arak tempanseh, arak tenumbuk. Enggak. Nanti buka di kamus itu. Rosa. Lahir jago baca. Oh. Terjemahan. Nah, tapi kalau diterjemahkan dan diartikan seperti itu. aja ini kita kertana. Tapi diterjemahkan dan diartikan seperti itu. Artinya ini makna yang sebenarnya hakikatnya seperti itu. Bahwa tidak ada satu pun orang yang senang di kasur, tapi tidak ada satu pun orang yang bertahan lama di kasur. Panas goreng-goreng di kasur. agak lama. Allah. Milih terus-terus tak? Dia pun kalau sudah pengen cepat-cepat, pengen tinggal di kasur itu. Banyak pada Nggak berdaya dia, Masya Allah. Virosa. Kasur. maka fala taj'alu lillahi andada. Kamu sudah jelas tahu tadi maka jadikan Allah sekutu. Nah, maka kalau di hati kita masih ragu-ragu ini dikutuk benar sama Allah ya. Sudah tahu artinya. Legal gitu. Ya Allah sudah bicara tadi. Fala taj'alu lillahi andada. Jadi bukan kata syarikan. Fala taj'alu lillahi syarikan enggak. Karena syarikan memang zahir saja. Tapi andada batin, karena kebanyakan kita ini menyandarkan sesuatu kepada saudara batin. Ya Allah, betul ya Allah. Nah, Andada. yaitu asyuraka fil ibadah, dalam ibadah. Kalau secara zahir boleh kita berhubungan secara ngomong kepada orang sobat dari sini semeton secara zahir, bukan dalam ibadah. Dalam keyakinan maksudnya, dalam tauhid. Wahid. Nah, karena dalam tauhid mengatakan bahwa mar'a rizqa minal kasabi haqiqatan qad kafar. Barang siapa yang melihat datangnya rezeki hanya lewat kerja, maka telah Kafir Allah. Karena begini. Ya Allah. Taj'alu lillahi Andada. antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Nah, sekarang udah tahu benar nih. Sudah tahu. Jelas ayatnya itu. Andada.
Nah, Lanjut. Farosha. boleh, Firasya. boleh. Gak boleh ragu sama Ya, Allah. boleh. Dan maka Allah akan jawab. Kalau kamu tidak percaya, tidak apa-apa. Maka Allah menjadikan wa in kuntum fi raibin. Jika kamu ragu dengan apa yang saya jelaskan di atas ini, insyaallah. Mimma nazzalna. Mimma nazzalna ala abdina, yang telah kami turunkan kepada hamba kami yang bertauhid kepada kami. Muhammadun minal Abdina yang bertauhid kepada kami. Siapa itu? Muhammad minal Quran annahu min indillah. Nabi Muhammad dari Al-Quran. Dari benar Quran itu berasal dari sisi Allah. Fa'tu bi suratin mim mislihi. Datangkan satu surat yang seumpama dengan Quran. Nah, ini adalah tantangan kepada siapapun sampai hari kiamat, kepada yang menentang Nabi, yang menentang wakil Nabi, bahwa tidak mungkin mukjizat bisa dilawan. Maka kalau kita benar sungguh-sungguh, tidak ada yang mampu melawan kita, karena kita membawa karomah. Iya, kita diragukan boleh, tapi Allah akan membela kita dengan ini kalimat. Jika kamu ragu sama wakil nabiku, maka lawan dia. Nah, supaya kita dapat yakin, maka Allah kirimkan orang untuk melawan kita. Maka senang dilawan itu, karena nanti akan nampak kebesaran Allah. Besaran Allah. Betul. Allah. Dan nampak ya Allah. Jadi jangan takut. Ketika kita diserang, dilawan, jangan takut. Terus tabrak dia. Karena gini, Nabi itu dibela oleh Allah seperti ini karena dia dilawan. Wa in kuntum fi raibin. Orang kafir kalau kamu ragu. Mimma nazzalna ala abdina, dari apa saja yang kami turunkan kepada hamba kami, dari Quran, dari mukjizat, dari segala hal. Fa'tu bi suratin, datangkan satu surat min misli. Satu surat ini tidak hanya sekedar ayat yang sifatnya tekstual, tapi kontekstual. Sehebat-hebat makhluk tidak bisa mendatangkan sesuatu yang murni ciptaan Allah. Itu namanya satu surat itu. Sehebat-hebat manusia tidak bisa mengikuti sekecil-kecil makhluk Allah asli ciptaan Allah. Contoh nih, secanggih-canggihnya ini bisa nggak buat tank ini? Nggak bisa. Apapun ini mana? Murni alam yang terbentuk dari alam itu. Apalagi menciptakan nyamuk, apalagi menciptakan yang lain-lain. Ini namanya pasti surat ini. Nah, bukan sekedar ayat secara tekstual, kontekstual. Karena segala sesuatunya hanya berasal dari sesuatu. Nah, Fa'tu bi suratin mim ay al-munazzal, yang diturunkan, minal bayan, daripada penjelasan, ya misluhu fil balaghah, ini adalah perumpamaan dalam ilmu balaghah. Husnul nazmi, seperti nazm yang bagus, wal ikhbar minal ghaibi, seperti berita-berita tentang alam gaib, was surati qat'atan, yaitu surat yang sepenggal saja. Awwalu wa akhiru aqalluha salasu ayati, itu dari awal sampai akhir minimal 3 ayat. Jadi Allah Subhanahu menantang orang-orang yang ragu. Nah, jadi kita begini pun, kalau ragu boleh dengan apa yang saya sampaikan, silahkan buktikan. Kita harus berani. Tapi resiko kita akan ditentang. Saat kita ditentang itu akan datang adalah nusratullah. Maka timbullah ya. Kalau kita lari, tidak jadi nusratullah datang. Ya kan Nabi ditantang ini. Nah, makanya Nabi dibela Allah. Wa in kuntum fi raib, wahai orang kafir Mekah, kalau kamu ragu kepada mimma nazzalna ala abdina, dari apa saja yang kami turun kepada hamba kami yang bertauhid. Siapa itu?
Muhammad SAW dalam Quran min indihi, bahwa Quran itu benar datang daripada Allah. Fa'tu bi suratin, mari adakan sayembara, datangkan. Ini baik ayatnya tekstual maupun konteks. Fa'tu bi suratin min misli. Nah, tidak hanya itu, dalam ayat lain pada syuhadaakum. Ini ayat, dan Allah bilang kalau kamu nak mampu sendiri, panggil semua yang kamu anggap mampu itu. Nah, syuhadaakum, semua yang kamu anggap mampu, sehingga jangan takut kita diserang orang banyak. Karena mukjizat tak mungkin dilawan, karamah tak mungkin dilawan. Nabi Musa. Nah, maka apa yang didapatkan Nabi kita akan dapat. Cuma namanya lain. Nabi dapat mukjizat, dari Allah dapat karamah. Mau karamah insyaallah? Maka karamah akan datang kalau bisa-bisa saja. Benar Baca. Setiap mukjizat turun datang di saat Nabi ditentang umat. Nah, di saat Nabi ditentang umat. Kalau bisa-bisa saja tidak kena kamu apa perlunya karamah mukjizat datang. Tapi tatkala ditentang baru datang. dari Allah. Makanya jangan takut dan jangan bimbang. Nanti Allah bela kita itu. Benar ya. Tapi sungguh-sungguh in kuntum mu'min la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan bersedih, jangan merasa rendah diri. Kalianlah yang paling tinggi dengan syarat iman. Nah, Percaya dengan janji Allah. insyaallah benar ya. Harus temerang. Nah, siap insyaallah. Insyaallah. Merang. Tapi ini baru digetak sama orang yang takut. Pasti tidak mau mengundang nusra. Baru tidak ada takut sedikit, gemetar sudah. Padahal gara-gara kurang takut Nabi Musa diturunkan manawas salwa. Gara-gara tidak ada air minum, Nabi Musa disuruh belah batu fadarat minus nata'asyata aina. Pada alima kullu nasma syarabah. Gara-gara kurang air itu. Gara-gara kurang makan, makanan manawas salwa itu. Ketika umat butuh. Nah, ketika umat tak begitu pun juga dakwah. Ketika umat butuh, Allah datangkan. Allah. Nah, supaya apa? Menambah yakin kepada kita, menambah yakin kepada umat. Kejadian itu Masya Allah. La ilaha illallah. Masih parah-parah tuh takut. Engkah nangis Ustaz ya. Sebulan. Berapa? Mana ada amalkan doa. Doa bertingkah. Wada'u syuhada'akum ay alihatakum allati ta'budunaha, yaitu Tuhan-Tuhan kalian yang kalian sembah. Jadi siapa yang kalian yakin bisa bantu kalian untuk menentang mukjizat ini, panggil. Tidak akan pernah bisa. Maka jangan takut dengan ilmu Dia bilang kenikcayaan ini, ilmu ini, mari buktikan. Kalau saya kalah, berarti Rob saya kalah. Masya Allah. Dakwah lagu Nah, iya betul. Dakwah sebagaimana Nabi supaya dapat, pasti kita akan mengalami apa yang dialami Nabi, dan juga kita akan dapat apa yang didapati Nabi. Jadi tidak dakwah. Nah, sedih itu. Kalau kita dakwah seperti Nabi akan mengalami seperti Nabi, yaitu ada minimal 4 kita alami. Kalau belum mengalami yang 4 berarti belum dakwah. Kata Syekh Hasan Asyadzili dalam kitab Salah Contoh. Pertama, kita akan dibenci oleh orang awam. Dibenci. Yang kedua, kita akan diasingkan, disingkirkan oleh ahli keluarga. Yang ketiga, orang yang memang dari dulu dah benci semakin tidak benci. Yang keempat, akan dibenci oleh ulama pencinta dunia, menyebabkan orang-orang jok. Ustaz, ini jadi durhaka lagu misalkan terusik dengan keluarga Ustaz.
Maka la ta'ata fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dakwah dibagi dua. Ada dakwah yang sifatnya fardu ain, ada dakwah yang sifatnya fardu kifayah. Apa dakwah fardu ain? Menyelamatkan diri ini. Oh, banu ka sembahyang tadi, kemudian Jumat lalu tuh belum makum tuh wajib mati apa ndek? Haram. Perbaiki diri. Dakwah infirodi, dakwah makomi ini menyelamatkan diri dan keluarga fardu ain. Ya, itu lebih penting. Kalau tolabi untuk pergi jauh itu fardu kifayah minimal sekali setahun dalam tertib jihad. Tapi sama-sama fardu. Sama dengan yang sana fardu kifayah, ini fardu ain. Karena menyelamatkan diri dan keluargaku ampu satu hari. Itu fardu kifayah satu kali setahun. Tapi kalau ditambah lebih maka dapat afdol. Mana lebih besar pahala fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah. Besar pahalanya karena itu mewakilkan orang lain. Al-muta'addi afdalu minal qasir. Segala upaya untuk kebaikan orang lain itu jauh lebih afdal daripada sekedar kebaikan diri sendiri. Tapi berdoain tidak boleh tinggalkan. Syarat dan ketentuan. Nah, seperti itu. Berarti saya doa aja beli pahala itu tadi. Masya Allah. Kan mewakili. Ya, Mewakili, kan? mewakili dapat karomahnya, dapat rezekinya, mewakili semua. Iya jelas. Harus tuh Pak, berarti saya dengan desa berjemaat ya. Pak gimana ya bisa jaring gitu. Kok ditinggalkan berkohit? Hah? Dia jangan dengan dilakukan. Apa tuh, Be? Kan wakili. Makanya ini namanya seperti salat jenazah. Karena yang penting sudah ada yang keluar, yang lain tidak berdoa. Dengan itu baru. Nanti kifayahkan. Tapi kalau tidak ada, dosa semua. Dosa semua. Ada mana salat berjamaah? Fardu kifayah. Ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah. Sunnah ain, fardu ain. Ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Fardu ain. Nanti itu di bab fikih dijelaskan. Mana fardu kifayah, mana sunnah kifayah. Ini dia. Nah, gimana lanjut? Ngantuk belum selesai. Tidak diri. Minum dulu nih. Masya Allah. Nah, lanjut. Wad'u syuhadaakum min dunil, selain daripada Allah, ay ghairihi litu'inakum, untuk menolong kalian. Jadi jangan takut musuh kita ditolong oleh kawan-kawannya. In kuntum shadiqin, jikalau wahai kamu yang ragu tentang apa yang saya buat ini salah, yang tidak, jikalau yakin kamu apa yang kamu katakan itu benar kepada musuh-musuhnya. Ai fi anna Muhammadan qalahu min indi nafsi, jikalau kamu menganggap apa yang disampaikan Rasulullah itu berkata dari dirinya sendiri. Karena Muhammad kamu katakan adalah makhluk. Coba kamu datangkan seperti yang datangkan Rasulullah. Kamu menganggap diri hebat, coba datangkan apa yang seperti saya buat. Makanya jangan takut kalau kita benar dalam berbuat amal. Nanti Allah akan bela kita itu. Walaupun dia dibilang sakti begini, hebat begini, mari kita buktikan. Enak. Insya Allah. Enak sembahyang gitu. Fa'alu zalika, maka laksanakanlah itu. Fa innakum Gorbiyuna, Arabiyuna, kalian kena orang Arab. Fusaha'u, orang-orang yang fasih, misluhu, seperti Rasulullah juga. Walamma ajazu, dan terkala mereka tidak mampu, anzalika, dari itu, qala Allah Ta'ala, maka Allah sesumpah. Tadi ditantang, kita sekarang Allah sesumpah. Apa itu? Fa'illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa'illam taf'alu, maka jika kamu tidak mampu, walan taf'alu, dan kamu tidak akan pernah sama sekali bisa mampu.
Tutup aja dia Ustaz. Iya, yang lam jahat mutlak, yang lan nafi taukid istiqbal namanya. Angkat darah. Nah, lam itu, lam itu namanya jahat mutlak, lamnya. Nanti belajar di sorab itu. Yang artinya belum pernah, pernah. Nah, dan tidak akan pernah lagi. Belum pernah dan tidak akan pernah. Lam taf'alu, tidak akan pernah sama sekali. Nah, belum pernah dan tidak akan pernah. Tidak pernah. Ma zukira li ajzikum, apa yang disebut karena kelemahanmu. Walan taf'alu, dan tidak akan pernah sama sekali. Nah, berumbuk no. Dan tidak pernah sekali, tidak akan pernah sama sekali. Dzalika abadan, itu selamanya, li zuhuri ijazi i'tirad, karena menampakkan ijazi, yaitu kelemahannya, i'tirad untuk menentang. Fattaqu, maka takutlah, bil iman billah, untuk supaya beriman kepada Allah. Wa annahu laisa min kalamil bashar, bahwa Al-Quran itu bukan perkataan manusia. An-narul lati waquduhan nas, api neraka yang telah Allah sediakannya. An-nas, yaitu al-kufar, yaitu bahan bakar. Waqud ini bahan bakarnya. Yang mana neraka bahan bakarnya adalah manusia yang kafir. Wal hijaratu, dan batu, kasnamihim, seperti berhala mereka, minha, darinya. Yani annaha mufritatun hararah, yang sangat panas. Mufritahnya itu berlebihan panas. Berarti ini selalu batu Ustaz berarti. Batu ini adalah sebagai sebuah kinayah, karena mereka nyembah batu. Artinya apa yang disembah sekarang? Duit cuma duitnya, motor sama motornya, harta sama hartanya semua. Karena dulu berhubung orang nyembah batu, maka disebutkan batu di sini. Kalau sekarang nyembah duit ya duit. Oh, nani je bangkat dong. Bangkat. Apa sih dah ini jadi Gonta-gonta je terus dah. Astagfirullah. Tattaqidu bima zikrullah liingkari dunia, untuk mengingkari dunia. Tattaqidul bil hatabi, yaitu dengan menyalakan bahan kayu bakar. Uiddat ay huyiat lil kafirin, disiapkan bagi orang kafir. Dan nerakanya sudah disiapkan. Masya Allah. Maka oleh sebab itu, ketika kita betul-betul sungguh-sungguh, nanti Allah akan membuktikan ayat ini dalam hidup kita. Kita akan jumpai ayat ini nyata dalam hidup, bukan cerita. Selama ini kan ayat ini hanya cerita ini. Cerita-cerita pengalaman dakwah Rasulullah. Maka ayat ini akan hidup lagi kalau kita buat seperti yang Rasulullah buat. Benar ya Allah. Siap insyaallah? Insyaallah. Maka supaya tidak hanya sekedar sebagai kenangan, maka kita buat dengan benar-benar supaya ayat ini jadi kenyataan. Jangan takut, tabrak saja supaya datang nusrah. Nanti karomah itu datang. Karomah intinya Allah muliakan dia sebagai asbab hidayah, bukan nampak lebih-lebih itu. Kalau nampak lebih, semua bisa, jin bisa, setan bisa, cuma bedanya bisa dilawan. Kalau karomah mustahil dilawan, karena kalau kalah berarti Allah kalah. Nah, seperti apa? Yang asli bencana hukuman dari Allah bisa lawan. Bisa lawan tsunami? Bisa lawan gempa? Tidak bisa. Bisa lawan banjir bandang? Tidak bisa. Yang bisa hanyalah yang diselamatkan Allah. Nah, oleh sebab itu, maka insya Allah intinya ini, apa yang dibuat Nabi kita buat. Berarti kita akan mengalami apa yang dialami Nabi, dan kita akan mendapati apa yang didapati Nabi. Seperti Nabi tadi, Nabi dihina, Nabi diolok, dijawari di telinga, maka Allah bela dia dengan ayat-ayat. Siap insyaallah? Insyaallah. Masyaallah.
Ada pertanyaan? Oh, pertanyaan kah? Namun di dalam topik. Nah, boleh. Kalau topik nanti aja di situ. Dari sini dulu. Anu Pice. Yang dengan tua. Bahasa Indonesia saja, bahasa Indonesia biar dengar sama Oh, ya. Dulu pernah dengar orang tua petir itu sedang melawan setan. Berarti ilmunya orang tua itu dari tafsiran ini mungkin. Ya, setan itu kan minal jinnati wan nas. Seperti itu sambar-sambar Mas. Berarti siapa yang kena dengan petir ada. Allah iya. Musuh. Berarti termasuk musuh yang kena ya Ustaz? Iya, musuh. Astagfirullah. Edak ya ngomong. Ya kan tadi bilang al malaku muwakkalu bihi. Malaikat yang ditugaskan dengan tidak mungkin malaikat hukum malaikat. Kasih untuk bagian berbangkat dibakar. Kan? Malaikat ini karena dalam riwayatnya mengatakan orang yang ahli taat itu amali rohanian kolbian malak. Di dalam kitab Risalah mengatakan orang yang batinnya suci itu rohaniatnya sama seperti malaikat walaupun jasmanian, walaupun dia zahirnya sama seperti manusia. Malaikat sama malaikat satu frekuensi. Dalam kitab Risalatul Mu'awwalah. Tapi ketika kena itu berarti kita Ini gimana kalau sama-sama kena? Misalnya ada orang alim, ada orang ya versi kita di alim. versinya. Biarpun orang alim Ustaz kena berarti Ya termasuk. berarti setan itu kurang alim, iblis kurang alim. Kalian berapa ya? Setan iblis. Ditambah soleh juga gimana Ustaz? Hah? Ditambah ada solehnya gimana? Ya kan kalau Pasti seseorang mereka akan kena, Pasti. karena ini kan malaikat dia akan menyamar siapa yang diperintahkan. Perintahkan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu taat kepada Allah apa yang diperintah saja. Tidak mungkin mereka salah sasaran. Nah, kayak manusia saja salah sasaran. Tidak mungkin mereka salah sasaran karena ayat yang membela dia. La ya'sunallaha ma amarahum. Tidak akan mungkin menentang apa yang Allah perintah. Allah. Belum nyiur belum pokok. Hah? Berarti itu tuh tapi yang peringatan senenek lamun mati meni yang kejadian. No. Coba ini peringat. Itu Termasuk gempa. Itu dengan apa dengan? Ini dari Ini kan orang-orang di situ diperingati Allah. Agak simulasi Namun dong. simulasi doang. disimulasikan, namun ditarik pada betul ini yang menaik. Allah Akbar ya Allah betul. Allah simulasi malaikat kan tidak mungkin salah sasaran. Sama dengan angin, puting beliau semua malaikat yang Ya Malik Ustaz. Berarti sudah ditetapkan Allah tidak akan pernah seorang yang soleh itu dimatikan oleh petir. tidak akan mungkin Nah, mati karena tenggelam, mati karena kebakaran, mati karena bencana itu tidak. Karena orang soleh tidak akan mati. jawaban Bapak. Hah? Mana buktinya ayat yang mengatakan bahwa wala tahsabanna alladziina yuqtaluna fi sabilillahi amwat bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Kayak gitu. Cuman mereka pindah. Kayak kemarin gempa di sana gitu kan Ustaz. Kan semuanya itu kena. Ah, berarti mereka itu semua sedang Teo senenek sudah dengar. Nah, cuman jangan terlalu mendalam karena ini syuting nanti orang salah paham. Mati tuh kenanya mati mana? Lah kan itu jelas anu gede. Maka oleh sebab itu Pasti ya, kita ketuaan ya Mas yang. makanya nanti jawabnya secara infirodi. Nah, bahwa berarti ada ibaratnya amalan kita yang lemah sehingga kita tidak bisa mengendalikan maksiat itu. Maka karena dosa kita itu yang tak mengendalikan itulah maka datang. Karena kita peduli pada diri sendiri saja. Kan ada riwayat Siti Aisyah itu. Ya Rasulullah, anuhlikunna fina solihun. Apakah kami akan kena bencana juga sedangkan kami orang soleh? Nah,
Nah, benar ya Allah. apabila alim kita tidak berterus melihat kemaksiatan. Itu dasarnya. Termasuk. Berarti dakwahnya ya. Nah, insya ada amalan Nabi yang dilemahkan di sana ya. Nah, Ya, cuma tidak boleh menyebut satu-satu. Kita koreksi diri sendiri. Berarti gempa kemarin itu digoyang sedikit aja Allah, teruruk deh. Dibangun, bangun. Itu. Iya kan kalau dibangunin kayak sandring itu tak bangun kan disebur sama air. Bangun sekali. Bangun dua kali. Sampai 5-6 kali ya disebur sama air. Sama aja kita nih. 5,1 Kalau udah keluar dia jatuh 8 ini. Ember. Mana segetong disiram. Siap insyaallah. insyaallah. Maka jangan tidur terus, bangun. Ya ayyuhan muzammil qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur wa la tamnun tastakbir. Untuk diri Insya siap insyaallah. Insyaallah. Masya Allah. Seru ngaji tafsir nih. Iya, Quran itu dan Hebat.